Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang laporan tugas besar pemrograman berorientasi objek. Ya, untuk yang pertama kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Afif Muhammad Darmawan dengan NIM 242410102043. Perkenalkan, nama saya Denny Surya Anggara dengan NIM 2424 10 10 2031. Perkenalkan, nama saya Zaki Fadli Purnomo dengan NIM 242410102001. Lanjut, untuk yang pertama kami akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi seperti yang kita ketahui, semakin perkembangannya zaman dan taraf hidup masyarakat juga semakin berkembang. Hal ini mendorong kebanyakan masyarakat telah hidup berdampingan bersama teknologi. Contohnya saja, kebanyakan dari masyarakat sudah memiliki handphone, laptop, maupun komputer. Dengan masuknya teknologi ini, kehidupan sehari-hari tentu saja akan membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kuliner. Akan tetapi banyak restoran atau kedai yang tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Contohnya banyak sistem reservasi yang masih manual atau lewat WhatsApp. Hal ini dapat berpotensi menjadi kesalahan, duplikasi data, dan keterlambatan dalam konfirmasi. Jadi kelompok kami ingin membuat sistem reservasi untuk salah satu restoran yang ada di Jember, yaitu Sari Utama. Untuk tujuannya sendiri, membangun aplikasi reservasi digital yang terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan reservasi pelanggan di restoran tersebut, lalu memudahkan konsumen dalam melakukan reservasi secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi restoran, lalu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengubah atau membatalkan reservasi yang sudah dilakukan tanpa perlu menelpon atau hadir secara fisik, membantu meringankan beban kerja karyawan restoran dalam mengelola reservasi dan informasi menu secara lebih efisien dan terorganisir. Untuk batasan masalahnya sendiri dari sistem kami, yaitu sistem hanya bisa menerima email yang memiliki domain Gmail ataupun Yahoo. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan metode transfer, lalu pemindahan jadwal perlu disetujui oleh admin. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam bab 3 yaitu rancangan sistem. Jadi, di aplikasi yang akan kami buat itu memiliki dua role, yaitu ada customer dan admin. Untuk fitur-fiturnya sendiri, customer bisa melakukan register, dan di sini untuk data yang digunakan yaitu adalah username yang bertipe string, email bertipe string, password bertipe string. Lalu untuk fitur selanjutnya ada login yang menggunakan data username dan password. Keduanya memiliki tipe data yang sama yaitu string. Lalu ada membuat reservasi. Dengan data yang digunakan ada jenis ruangan, tanggal kedatangan, waktu kedatangan, jumlah orang, nama menu, dan harga. Sedangkan untuk tipe datanya, jenis ruangan bertipe data string, tanggal kedatangan bertipe date, waktu kedatangan bertipe time, jumlah orang bertipe integer, nama menu bertipe string, harga bertipe integer. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pindah reservasi yang menggunakan data ID reservasi, nama panjang, tanggal kedatangan, waktu kedatangan yang bertipe data. Di sini ID reservasi bertipe data serial, nama panjang bertipe data string, tanggal kedatangan bertipe data date, dan waktu kedatangan bertipe data time. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada batal reservasi. Untuk data yang digunakan ada ID reservasi yang bertipe data serial, nama panjang yang bertipe data string, tanggal kedatangan yang bertipe data date, waktu kedatangan yang bertipe data time, jumlah orang yang bertipe data integer. Lalu untuk role selanjutnya yaitu adalah admin. Di sini admin bisa melakukan login yang pertama. Lalu untuk data yang digunakan sendiri yaitu adalah data username yang bertipe data string, lalu ada password yang bertipe data string, lalu di sini ada kelola menu. Di sini admin bisa melakukan CRUD terhadap menu yang sudah ada. Lalu untuk data yang digunakan ada ID underscore menu yang bertipe data integer, nama menu bertipe data integer, harga bertipe data string, dihapus bertipe data integer, ID kategori bertipe data integer, nama kategori bertipe data string. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat kelola reservasi. Di sini bisa melakukan penyetujuan dan pembatalan reservasi. Untuk data yang digunakan ada ID reservasi yang bertipe data integer, nama lengkap bertipe data string, nomor meja bertipe data string, tanggal kedatangan bertipe data date time, waktu kedatangan bertipe data time span, status reservasi bertipe data string, ID ruangan
bertipe data integer, jenis ruangan bertipe data string, ID transaksi bertipe data integer, status pembayaran bertipe data string, waktu pembayaran bertipe data datetime. Lalu untuk selain bisa melakukan penyetujuan dan pembatalan, admin juga bisa melihat detail reservasi yang ada. Untuk data yang digunakan di sini ada ID detail reservasi yang bertipe data integer, ada kuantitas menu yang bertipe data integer, ada nama menu yang bertipe data string, harga bertipe data integer, subtotal bertipe data integer, dan ID reservasi yang bertipe data integer. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sebab selanjutnya yaitu rancangan basis data. Di sini inilah ERD yang kami gunakan. Di sini terdapat kurang lebih 8 entity untuk menampung segala data yang dibutuhkan. Di sini hanya admin saja yang tidak memiliki relasi kemana-mana, yang mana si admin ini fungsinya untuk mencatat identitas dari admin seperti username dan password. Kemudian di sini customer ini akan memiliki atribut username, yang mana username ini sebagai unique identifier yang menjadikannya username ini harus unik dari user-user lain. Jadi satu username hanya bisa dipakai oleh satu user saja. Kemudian untuk yang lainnya seperti jenis ruangan ini nanti value-nya akan hanya outdoor dan indoor. Kemudian di dalam status reservasi ini nanti jenisnya akan enum, sama dengan status pembayaran. Yang bedanya kalau status reservasi ini nanti akan enumnya itu ada diterima, dibatalkan, kemudian selesai, dan disetujui. Kemudian status pembayaran ini nanti tipe atau isi dari enumnya itu akan diterima dan atau ditolak, yang mana itu adalah gagal. Kemudian dihapus sendiri, ini fungsi untuk digunakan untuk sebagai soft delete agar tidak mempengaruhi data yang berkaitan dengan si menu ini. Kemudian yang hampir yang lainnya itu merupakan atribut untuk mencatat data-data. Baik, langsung saja untuk demo aplikasinya. Di sini yang saya demokan ini aplikasi dari atau untuk digunakan oleh user untuk melakukan reservasi nantinya. Jadi di sini user sebelum bisa menggunakan aplikasi ClickRes ini, user perlu membuat username, kemudian menginput email, kemudian dia akan membuat password, dan dia akan mengkonfirmasi password yang telah dibuatnya. Untuk syarat di sini, username yang dibuat oleh user baru ini nggak boleh sama dengan user sebelum. Ini coba saya inputkan dengan username yang telah saya buat sebelumnya. Dan untuk email sendiri di sini harus memiliki domain gmail.com atau enggak yahoo.com. Dan password di sini harus lebih dari 8 karakter. Kemudian ini di sini saya coba salahkan, dan di sini confirm password harus sama dengan password yang diinputkan pertama kali. Kemudian di sini message-nya username sudah digunakan, artinya saya nggak boleh menggunakan username ini. Kemudian passwordnya ini nggak boleh hanya sampai 5, harus sampai 8. Oke, terus coba ini saya ganti mail.com. Oke, di sini message-nya hanya menerima email dari gmail.com atau yahoo.com. Oke, ikuti syaratnya. Oke, jadi saat semuanya sudah memenuhi syarat, maka akan memunculkan message box yaitu registrasi berhasil. Kemudian user akan diarahkan ke dalam menu login.
Di sini user hanya menginput username dengan passwordnya saja. Kemudian passwordnya, kemudian dia bisa. Oke, jadi di sini user bisa melakukan reservasi dengan menekan ini, klik reservasi, kemudian di sini user akan diminta untuk membuat data dirinya karena satu akun ini bisa digunakan oleh atau bisa memesankan customer lain. Maka dari itu kita perlu meminta nama lengkap dari dan nomor telepon dari si pemesan. Di sini saya coba pilih tanggal. Di sini tanggalnya saya pakai date picker dan jam ini saya pakai group box. Di sini nama lengkap ini saya pakai text box. Sama nomor telepon ini saya pakai text box juga. Jumlah orang ini saya pakai numeric up and down dan si jenis ruangan ini saya pakai group box juga. Di sini ada pilihannya indoor atau outdoor, saya pilih outdoor. Kemudian lanjutkan. Reservasi berhasil dibuat. Kemudian di sini user ini perlu memesan menu-menu yang dia inginkan. Di sini saya tambah 2, di sini otomatis kuantitinya akan bertambah 2, kemudian tambah lagi, dan seterusnya. Setelah ini selesai, maka akan melakukan pembayaran. Di sini akan pembayaran, di sini, dan ditampilkan berupa pop-up itu untuk seperti pembayaran. Kemudian user hanya menekan buat reservasi. Di sini otomatis nanti di database-nya itu akan di-set pembayaran berhasil. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur lainnya dari akun user. Yang pertama, user bisa melihat semua menu yang ada. Nah, jadi selain melakukan reservasi, user bisa melihat menu-menu yang ada di restoran tersebut atau restoran ini. Nah, di sini user bisa melihat harga dan kategori dari menunya. Lalu kita kembali. Lalu si user ini bisa melihat hasil reservasi dari yang dia lakukan tadi. Kita klik icon di sini. Nah, di sini ada hasil dari reservasi user. Yang pertama ada nama reservasinya atas nama siapa. Lalu ada tanggal reservasi, jam kedatangannya. Lalu di sini ada jumlah orang yang akan datang pada saat reservasi. Dan di sini ada status pending. Nah, status ini akan dirubah oleh admin, disetujui atau ditolak. Kalau statusnya ditolak, jadi reservasinya akan batal. Kalau disetujui, reservasinya berhasil. Oke, lalu tempatnya user memilih outdoor. Dan untuk fitur selanjutnya ada profil. Nah, di profil ini user bisa merubah username, email, dan password dari si user. Di sini kita bisa mengisi username dari user itu sendiri, email, password, dan konfirmasi password. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh admin. Di sini kita sudah berada pada halaman login admin. Kita bisa langsung saja memasukkan username dan passwordnya. Dan jika kita salah memasukkan username atau password, maka akan muncul sebuah message box, yaitu username atau password salah. Dan di sini kita bisa melihat password yang tadinya disembunyikan. Lalu jika kita benar, maka kita akan bisa masuk ke dalam homepage dari admin. Nah, di sini sudah terdapat. Di sini terdapat admin name dan terdapat jumlah reservasi. Nah, jumlah reservasi ini menghitung jumlah reservasi yang masih belum diselesaikan. Lalu di sini ada jumlah menu yaitu 9. Di sini berarti ada 9 menu yang belum dihapus di sini. Jadi masih tersedia dia. Lalu di sini kita bisa kelola menu. Di sini kita bisa melakukan edit dan hapus. Lalu kita bisa melakukan menambah dan history menu yang ada.
Contohnya kita di sini tambah, di sini kita bisa memasukkan contohnya mie ganas dengan harga 15.000. Lalu kita bisa memasukkan kategori di sini menggunakan drop down, kita bisa simpan. Nah, data menu berhasil disimpan. Nah, lalu kita di sini perlu melakukan refresh terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini sudah masuk ke dalam data grid mie ganasnya. Lalu di sini kita bisa melakukan edit. Contohnya di sini saya mengubah harga mie ganas yang tadinya 15.000, kita ubah menjadi 7.500. Nah, di sini sudah bisa dilihat harga dari mie ganas itu sudah berhasil diganti. Lalu di sini kita bisa melakukan hapus. Nah, di sini mie ganas yang tadinya ada sekarang sudah dihapus. Lalu kita bisa melihat history menu. History menu di sini digunakan untuk melihat nama menu yang tadinya kita hapus. Nah, di sini mengapa ada dua di sini? Nah, di sini sebenarnya menggunakan soft delete. Nah, soft delete ini digunakan untuk ketika nanti semisal ada histori dari transaksi yang lama, lalu kita ingin harganya itu berubah, jadi histori yang lama-lama itu harga harga dari pesanan mereka itu tidak akan berubah. Nah, makanya di sini ada dua. Lalu di sini kita bisa merestore. Jika kita merestore bisa dilihat di sini mie ganas dengan harga 15.000 ini sudah muncul kembali. Lalu di sini kita bisa melakukan kelola reservasi. Di sini terdapat datanya mulai dari nama lengkap sampai dengan status pembayarannya di sini. Lalu di sini kita bisa melakukan setuju, tidak setuju, selesai, dan detail. Nah, untuk detailnya sendiri kita bisa melihat si customer ini tuh pada reservasi yang dia lakukan, dia memesan apa saja. Di sini kita bisa lihat. Terdapat subtotalnya juga dan terdapat totalnya. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, jika harga suatu saat nanti itu berubah, nah di sini itu tidak akan berubah. Itu gunanya soft delete yang tadi. Lalu di sini kita bisa melakukan tidak setuju. Kita refresh. Nah, status reservasi yang tadinya pending sekarang ditolak. Lalu kita bisa melakukan setuju. Nah, di sini status reservasi yang tadinya ditolak sekarang disetujui. Nah, jika kita sudah selesai mengurus semua ini, kita bisa melakukan selesai. Dan di sini tidak akan ditampilkan lagi karena kelola reservasi itu hanya menampilkan reservasi yang memiliki status reservasi itu belum selesai. Nah, mungkin begitu saja. Dan sekian demo dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.